Bicara masalah kreativitas dalam mengolah masakan, Indonesia memang jagonya. Berbagai olahan yang terkadang dianggap sebagai barang sisa, sukses disulap menjadi kuliner yang nikmat. Salah satunya usus. Tak jarang kita temui kuliner usus ayam yang mampu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sajian yang menggugah selera. Dari tumis usus sampai sate usus yang punya banyak penggemar. Tetapi sajian yang satu ini bukan sembarang usus. Ya, sajian unik khas Sumatera Barat yang sering dikenal sebagai gulai tambunsu atau juga tambusu. Bentuknya unik, bulat melingkar dan terlihat sangat padat. Makanan ini mungkin mirip dengan sosis dengan warna dominan kuning. Bagi yang pertama kali melihat, pasti akan bertanya, apa sebenarnya gulai tambusu? Sajian yang dibuat dari usus sapi ini memang tidak seperti kuliner berbahan usus lain yang cenderung tipis. Tekstur yang padat itu dihasilkan dari isian telur ataupun tahu yang dimasukkan ke dalamnya. Tidak ada sejarah khusus yang menyebutkan kapan terciptanya gulai tambusu. Beberapa versi menyebut sajian ini berasal dari Kabupaten Agam yang tersohor sebagai Nagari Kapau. Resminya sih nggak ada gitu ya, tapi memang orang Indonesia sebetulnya adalah kalau mau dibilang tuh dulu justru lebih visioner. Jadi semuanya bisa dikonsumsi gitu ya, otaknya juga bisa digulai gitu, lidahnya dibikin sate, nah termasuk si tambusu atau ususnya ini. Menurut wanita yang akrab disapa Uni Reno ini, di awal kemunculan gulai tambusu, usus yang digunakan adalah dari hewan kerbau. Hanya saja memasak usus kerbau membutuhkan waktu yang lebih lama dan aromanya pun lebih menyengat. Selain itu yang dimanfaatkan untuk isian sendiri adalah iso, bagian usus yang relatif punya ukuran lebih kecil. Jadi pertama iso memang ada yang diisi dengan telur, udah itu aja. Karena jumlahnya sedikit gitu kan, nggak sepanjang usus kalau kita sapi gitu kan. Gitu. Jadi memang kalau lagi pesta tuh kadang-kadang suka ada. Jadi ada ibu-ibu tuh ada isonya, ada si tambusunya itu digunting, dihajiin ke tamunya, digunting jadi tamunya gitu. Jadi bukan usus yang seperti kita bayangin seperti sekarang. Berbeda dengan kebanyakan gulai yang terpengaruh dari percampuran budaya antar negara, gulai tambusu dianggap Uni Reno sebagai salah satu hidangan yang mencerminkan masyarakat asli Sumatera. Gulai-gulai yang dihasilkan dari wilayah Kapau atau daerah Kapau itu justru minim rempahnya. Aku boleh bilang mereka tuh nggak pakai rempah, tapi bumbunya banyak. Sepengetahuanku gulai-gulai yang dari Nagari Kapau itu nggak ada penambahan rempah-rempah. Dari gulai tambusu inilah kearifan lokal dari masyarakat Agam teruji. Dari sebuah hidangan yang awalnya dianggap biasa-biasa saja, ternyata bisa dimodifikasi sehingga menjadi lebih lezat. Penggunaan telur yang dulu tergolong mewah memunculkan isian lain berupa tahu atau bahkan tempe. Tetapi campuran tahu justru membuat gulai tambusu tidak dapat bertahan lama dan cepat menjadi masam. Telurnya bukan main-main. 1 kilo usus itu ya, telurnya tuh 30 butir. Kebayang ya, jadi bukan sekedar makanan yang bisa dianggap remeh gitu. 1 kilo usus sudah dibersihin, dikasih telur yang udah dikocok pakai santan dan bumbu-bumbu tuh diisi, baru direbus gitu. Jadi ini ada versi sekarang ini juga tetap mengutamakan ya harus enak lah gitu. Untuk membuat tambusu memang punya kerumitan tersendiri. Usus sapi harus benar-benar dicuci bersih sebelum digunakan. Kebocoran atau robek pada usus seringkali terjadi jika kita tak berhati-hati. Setelah diisi, usus sapi yang masih panjang ini direbus selama 30 sampai 45 menit hingga matang. Di sini isian akan mengembang sehingga usus terlihat menyerupai sosis yang panjang. Tambusu harus tetap diaduk agar semua bagian usus matang merata. Selanjutnya, usus yang telah berbentuk sosis direndam selama 3 jam. Kalau untuk proses perendaman sih untuk
meningkatkan ketahanan dari si tambusunya itu supaya dari tekstur sama warna juga lebih bagus, dan itu juga menunjang untuk tambusu yang sudah jadi itu bisa disimpan dengan waktu yang agak sedikit lama. Nama gulai tambusu mulai tersohor ke Nusantara setelah dibawa para perantau dari Minangkabau yang menyebar ke penjuru negeri. Tetapi sajian bertema usus tak hanya hadir di Sumatera Barat saja. Beberapa kuliner berbahan dasar usus bisa kita temui di seluruh sudut Indonesia. Salah satunya tentu sego sambal iso babat khas Surabaya ini. Ya, sambal memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari lidah orang Indonesia. Hampir semua masakan yang bercita rasa pedas selalu jadi makanan favorit. Meski terbilang kuliner sederhana, tetapi makanan yang populer dari kota pahlawan ini tak bisa diremehkan dari cita rasa dan kelezatannya. Sekilas, nasi sambal Surabaya memang tak jauh berbeda dengan nasi pedas lainnya. Namun racikan sambalnya lah yang membuat menu ini sangat istimewa. Ya, racikan sambal bawang mentah atau yang biasa disebut sambal korek. Ari Gali, chef dan pengamat kuliner Nusantara menyebut, sambal korek adalah istilah bagi orang Jawa yang membuat sambal dengan cara mudah dan cepat. Tepatnya di era sebelum kemerdekaan, kalangan rakyat kecil hanya bisa memasak nasi saja untuk makan sehari-hari. Lalu mereka mencoba membuat racikan dari bahan-bahan seadanya agar bisa menjadi lauk atau pendamping makan nasi. Sambal adalah jadi makanan favorit karena dengan murah, simple, hanya 3 bahan saja sudah terjadi rasa yang enak dengan nasi yang hangat. Jadi sebenarnya keunikan sambal itu di Indonesia ya bisa dibilang sangat berfaktor dari kehidupan ekonomi sosial sih. Meski sajian nasi sambal yang sekarang cukup melimpah dengan aneka macam lauk, tetapi menu nasi sambal yang otentik dulunya hanya berisi nasi putih, sambal korek, dan potongan jeroan seperti babat dan usus yang digoreng. Semua bahan tersebut terbilang murah dan mudah didapat. Bahkan jeroan sapi dan kambing dulu adalah bagian sisa atau sudah terbuang. Maka tak heran jika di era tahun 1900-an, nasi sambal dianggap sebagai makanan kelas bawah alias makanan rakyat jelata. Ari menyebut kondisi ekonomi dan sosial budaya saat itu membuat orang tidak memikirkan kandungan gizi dari apa yang mereka makan. Karena yang terpenting saat itu adalah orang makan harus bisa kenyang dan bertenaga agar bisa bekerja keras seharian. Nggak ada yang memperhatikan gizi. Gizi di Indonesia itu sangat rendah sekali. Mereka tidak memakan jenis susu, jenis kambing, protein yang tercukupi nabatinya. Mereka hanya mendapatkan karbo yang mudah didapatkan, yaitu sego kita sebutnya kan. Sego ya tenaga. Mereka pikir dengan makan sego dengan tempe atau sayur bobor aja, sayur-sayuran sudah cukup. Jadi bukan komposisinya lagi yang dicari, tapi porsinya, karena mereka adalah petani-petani handal yang ada di Nusantara. Dua sajian itu membuktikan bahwa bangsa Indonesia punya ketangguhan luar biasa dalam beradaptasi terhadap kondisi zaman. Tetapi meski sangat nikmat, tentu kita tak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan. Ati Nirwanawati selaku ahli gizi menyebut, porsi maksimal jika kita ingin menyantap usus sebaiknya dibatasi di angka 85 gram saja atau kurang dari 1 porsi lauk biasanya. Selain itu, karena resiko seperti meningkatnya kolesterol dan penyakit stroke, Ati menyarankan agar membatasi konsumsi jeroan paling banyak sekali dalam seminggu. Tetapi manfaat dari usus pun ternyata tak kalah baik. Usus sapi tersebut di 100 gram mengandung 72 gram fosfor, kemudian 10,9 ya protein, 49 gram karbohidrat, dan 0,75 gram lemak. Fosfor sangat membantu di dalam tubuh untuk memperkuat tulang dan gigi.